Sudah masuk 2023, open the eyes. Oh, I want to see you. Open, open, open the eyes of my heart, Lord. Oh, open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. Sekali lagi, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Amen. Open, oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes, I want to see you. I want to see your heart. Shining in the light of the throne. Katakan, pour out the power and love as we sing, holy, holy, holy. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Katakan, Arauna, ini doa sepakat kita. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan. Yang akan Kau layak ditinggikan, angkat. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu. Kudus, kudus. Kami angkatkan tangan kami, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus. Tanpa kekudusan kami kan gak bisa lihat Engkau, Tuhan. Kudus, 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 kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang. Kau layak ditinggikan. Apa? Sama-sama. Ku sembah, kudus, kudus, kudus. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Kudus, kudus, kudus. Dengan kekudusan kami bisa melihat Engkau berkarya. Memandangmu.
Allah yang kudus. Yes. Yes, God. Come, Holy Spirit, come, come. Come, Holy Spirit. Kami sembah Kau Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih dari tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, bawalah seluruh hidupku. urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru mengalir kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru merapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see your face today. I worship you. Senang sekali berada di sini. Saya tidak lihat jam di sini. Jadi kalau saya sudah lewat waktu, tolong kasih tanda. Sisa 5 menit. Adakah jam? Oh, yang di bawah situ. Oke. Saya pikirkan jam yang masa. Oke, senang sekali kita berada di sini, saudara. Ya, anugerah Tuhan. Dan saya percaya saya ada di sini karena Tante Corona. Ya, tahu saya ada di sini itu anugerah Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan. Ya, saya bertemu di udara sama Bapak Gembala di tempat ini. Ketika saya ada di ICU. Tinggal di rumah sakit 1 bulan. Saturasi oksigen saya sudah turun 40. Secara medis tidak ada harapan sama sekali. Tapi saya adalah salah satu dari pasiennya dia. Ya, yang didoakan dan lolos keluar dari rumah sakit. Itu semua anugerah Tuhan. Saudara, buatku ada perkataan yang beliau katakan yang membuat saya jadi kuat. Bu, kapan saja HP-ku nggak pernah mati. Kapan saja ibu mau telepon saya, ibu depresi, ibu sudah putus asa, telepon saya. Kita akan berdoa bersama.
Dan saya pikir dalam 1 bulan saya ada di rumah sakit mungkin 20 kali kami bertemu. Ya di udara, memang banyak hamba Tuhan yang doakan saya dari seluruh dunia. Tapi di situ saya belajar saudara bahwa hidup kita tanpa Tuhan sia-sia. Bahkan hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Amin. Saya sudah tidak bisa bicara saudara, tidak bisa makan. Bukan saja karena sakit tenggorokan, tapi otot ini sakit, lumpuh. Jadi mau kunyah nggak bisa. Isap saja sudah sakit, ya. Bicara sudah tidak bisa, berjalan tidak bisa. Jadi saya jadi lumpuh total saudara. Dibutuhkan 1 bulan lagi di rumah sampai saya dipulihkan oleh Tuhan, ya. Dan buahku berada, ini pertama kali saya di Makassar setelah corona ini. Ya, dan saya merasa bangga justru di gereja ini pertama kali saya bisa melayani Tuhan. Ya, semua anugerah Tuhan. Yang saya mau berbicara tentang pemulihan gereja yang dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kalau saudara, kita tidak ada waktu untuk baca semuanya. Tapi kalau saudara lihat di Wahyu, bicara tentang selalu gereja yang dikatakan menang. Gereja itu harus menang. Jadi saya percaya kita semua anak kecil pun punya masalah. Tetapi Tuhan bilang sesuatu, gereja itu harus menang. Dan kita mulai dengan 1 ayat, membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, kita lihat sesuatu. Kita hidup di dunia ini, kita harus sadar. Ya, kita terpengaruh oleh apa dunia ini tawari. Tetapi kita sedang lawan arus. Amin. Lawan arus. Dan berarti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dunia tawari. Dan kita harus menang dan lawan itu. Itulah iman orang percaya kepada Tuhan. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya mulai berpikir, banyak orang Kristen pintar, tahu firman, semua di sini. Tetapi kenapa enggak lakukan? Betul? Tahu mencuri itu dosa, tapi kok mencuri? Ada apa? Apa? Tuhan tidak sedang cari orang yang pintar. Tapi Tuhan sedang cari orang yang miliki hati. Makanya tadi lagu saya bilang, wow, betul apa yang Tuhan mau katakan. Ya, berikan kepadaku mata di dalam hatiku. Sehingga ketika dosa mengintip di depan pintu, aku bisa bilang tidak. Jadi firman itu cuma ditahu di sini, enggak ada gunanya. Harus bisa turun ke hati. Sehingga kita lawan arus ketika godaan-godaan akan datang.
Amin. Jatuh dalam dosa seks. Nonton film porno. Saya percaya kita semua tahu itu salah, betul? Saya tidak suruh angkat tangan. Siapa di sini yang nonton film porno? Yang jatuh dalam dosa seks. Kita harus mengerti itu. Ingat ketika Nebukadnezar bermimpi, saudara. Terus dia panggil orang-orang pintar untuk menjelaskan mimpi itu. Tetapi nggak ada yang bisa. Padahal mereka semua orang pintar. Kenapa? Dibilang bukan saja jelaskan, aku lupa mimpi itu. Beritahukan kepadaku apa mimpi itu. Mereka bilang, aduh, kamu yang mimpi, saya yang harus tahu. Ya, dia lupa. Padahal mereka orang pintar. Siapa yang bisa menjelaskan mimpi itu? Daniel. Apakah Daniel orang pintar? Kalau saudara baca surat Daniel, saudara akan lihat. Daniel bukan orang pintar. Tapi Daniel memiliki roh yang luar biasa. Apa yang membuat kita tidak mampu lawan arus itu ketika roh kita tidak connect dengan roh Allah. Amin. Jangan pergi tidur dan bilang, besok saya mau hidup benar. Dan besok jatuh lagi, betul? Bangun rohmu. Memuji menyembah Tuhan. Saya nikmati pujian penyembah. Ini Ibu Gembala gaya anak muda aja. Ya lompat kiri, lompat kanan. Saya bilang, umur berapa Ibu ini? 52. Waduh, gaya anak muda. Gairah memuji menyembah Tuhan. Kalau kita belajar satukan roh kita dengan roh Tuhan, pasti kita akan bilang tidak pada dosa ketika iblis akan berusaha untuk membuat kita jatuh. Amin. Nah sekarang kita lihat bagaimana caranya gereja akan mulai tampil beda dari dunia ini dan melawan arus itu. Mau tidak mau kita semua karena ada di dunia ini pasti bisa kotor. Tapi tidak mungkin aku kena percikan dari dunia ini, aku jadi kotor dan menangis. Mengeluh, kasihani diriku. Enggak. Saya harus bisa keluar, mandi, bersihkan diri. Karena aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah kita lihat sekarang. Di Wahyu pasal 2 ayat 10. Ya, hal yang pertama bagaimana gereja mengalahkan dunia. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Lihat selalu barang siapa menang. Nah, siapa yang bertelinga di sini? Yang tidak angkat tangan apa? Semua kita bertelinga ya. Berarti dengar baik-baik apa yang Tuhan sedang katakan hari ini padamu. Harus keluar dari sini dan tahu Tuhan bilang apa. Jangan sampai pula orang tuamu, tetanggamu tanya, bagaimana firman tadi di gereja?
Wih, bagus. Apa disampaikan? Pokoknya bagus. Ada orang bule yang khotbah di sana. Lucu-lucu itu. Bagus sekali. Tapi apa yang dia bilang? Lupa. Catat baik-baik. Karena tidak ada yang kebetulan. Kalau kita ada di sini bersama-sama. Berarti Tuhan mau berbicara. Amin. Hal yang pertama dikatakan. Jangan takut. Ya, gampang jadi takut. Saudara tahu ketika saya ada di ICU, ada sesuatu dalam pikiranku yang datang. Banyak orang yang sakit COVID meninggal bukan karena COVID, tapi karena takut. Dan saya alami itu. Paling banyak tengah malam, saudara. Jam 12 sampai jam 2, jam 3 nggak bisa tidur. Jadi roh yang menakut-nakuti, intimidasi. Saya bilang ini sama Tuhan. Saya tidak takut mati. Kalau engkau mau ambil saya, silakan. Tetapi saya tidak mau meninggal dalam ketakutan. Buat aku merasa bahwa engkau ada bersamaku. Dan saudara tahu, langsung saya terima damai. Tapi keadaanku semakin hari semakin buruk. Semakin Pak Immanuel doakan saya, semakin buruk keadaan. Tetapi saya melihat seperti Tuhan Yesus di depanku senyum. Satu saat ketika saya nggak bisa keluar dari ICU. 3 kali oksigen beda-beda saudara. Ya, saya bilang begini, mulai agak emosi sedikit sama Tuhan. Apa gunanya engkau duduk di situ senyum sama saya dan tidak bikin apa-apa? Kalau mau ambil, ambil. Tapi jangan pelan-pelan begitu. Ya, ada satu kalimat yang sangat kuat datang padaku. Aku tidak datang memilih orang yang kuat. Tapi aku datang memberikan kekuatan kepada orang yang aku pilih. Tidak pernah aku lupa kalimat itu. Di situ saya terima satu kekuatan. Saya tahu kalau saya orang pilihan Allah. Saya harus menang. Tidak boleh takut. Coba lihat di Markus pasal 4 ayat 36. Markus pasal 4 ayat 36 mulai sampai 40. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolaklah dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai diri. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilang. Maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak perlu peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun mengartik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Berarti orang yang takut tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, tapi tidak percaya bahwa Dia bisa mengubahkan satu keadaan. Amin. Sekarang tidak penting apa yang terjadi di luarmu. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi di dalam dirimu.
Kita harus kuat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, besok. Tetapi kalau kita kuat di dalam, kalau roh kita sedang menyala-nyala dengan Tuhan, pasti kita akan lawan arus. Kita tidak akan tenggelam di dalam ketakutan itu. Amin. Jadi ingat, roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Iblis yang berusaha menakut-nakuti intimidasimu. Tapi Tuhan akan datang memberikan kekuatan baru untuk saudara bisa lawan ketakutan itu. Jadi jaga baik-baik sehingga hatimu betul memiliki damai Allah. Betul satu dengan Tuhan. Kalau kita nggak bisa menyembah Tuhan, kita nggak akan jadi kuat. Baca firman itu sangat penting. Tapi tiap hari belajar memuji, menyembah Tuhan. Berikan makanan kepada rohmu sehingga saudara bisa teguh berdiri. Apapun akan terjadi ke depan. Amin. Itu hal yang pertama. Tuhan katakan jangan takut ketika engkau sedang berusaha untuk melawan arus dunia ini. Yang kedua di Wahyu itu dikatakan apa? Setia. Ya, setia sampai mati. Ya, coba kita baca di Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Dikatakan apa di situ? Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara, saya percaya kita semua adalah orang yang baik. Betul? Tidak ada orang yang jahat di sini. Betul? Angkat tangan yang jahat di sini. Semua baik. Tapi firman Tuhan bilang apa? Siapakah yang bisa menemukan orang yang setia kepada Tuhan? Setia kepada sesama. Tidak gampang. Tapi Tuhan itu begitu setia. Abraham adalah orang yang luar biasa dekat sama Tuhan. Tapi kita lihat ada hal yang terjadi dalam kehidupannya yang membuat dia ragu dengan Tuhan. Kita lihat di Kejadian 15 ayat 8. Kejadian 15 ayat 8. Kita lihat apa yang terjadi dengan orang yang begitu beriman. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Nah, baru di ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia percaya, tapi katakan apa? Di mana aku tahu? Nah, kita lihat bagaimana Tuhan jawab. Ayat 17. Kita mulai dari ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba janda berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2 lalu diletakkannya bagi yang itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Baru kita lompat saudara ya di ayat 17.
ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat dan sebagainya. Saudara, saya mau jelaskan kepada saudara bagaimana waktu itu perjanjian. Sekarang kita buat perjanjian ada surat, pakai meterai, pakai notaris, ya, pakai saksi. Waktu itu enggak ada semua itu. Ya, saya mau kasih satu contoh. Ya, saya minta ibu bisa maju ke depan sama saya. Ya, ibu, ya. Saya tidak suruh khotbah, jangan khawatir. Sini. Oh, mau khotbah. Mari. Ibu siapa namanya? Mona. Saya berjanji sama Ibu Mona bahwa kita akan setia. Tidak akan ada yang pisahkan kita. Amin. Jadi waktu itu ada 5 macam binatang dipotong 2. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Okay? Di tengah itu ada darah. Nah, 2 orang itu yang berjanji, berpegang tangan dan jalan di atas darah itu. Sebagai tanda apa? Kalau salah satu di antara kami berdua tidak setia, akan jadi sama seperti binatang itu. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Jadi Abraham tidak mampu dalam kesetiaan. Karena ragu, berpercaya, betulkah ini terjadi? Tuhan bilang apa? Saya tahu kamu memang gak kuat setia. Tetapi aku yang berjalan di situ buatmu. Dan aku akan tunjukkan bahwa aku setia kepadamu, walaupun kenyataan tidak seperti itu. Amin. Aku setia. Yesus mati buat kita semua yang tidak setia kepada Tuhan, karena Dia tahu kita membutuhkan Dia. Pegang tangan Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Jangan sia-siakan korban Yesus. Walaupun saudara berdoa dan keadaanmu semakin buruk, percaya Tuhan itu setia. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu setia, saudara akan mampu lawan arus yang pegang tanganmu, Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi iman kita bertumbuh. Saya mau kita nonton sebuah video, ya, untuk lihat apa yang kita harus lakukan ketika tantangan datang pada hidup kita. Ada seorang bisnismen di negara bagian Alaska. Selesai bertugas, dia mau pulang ke kotanya. Dia membeli tiket pesawat kecil, pesawat baling-baling. Kemudian dia masuk ke dalam pesawat itu dengan temannya dan rupanya nggak ada penumpang yang lain. Cuman mereka berdua. Pesawatnya kecil, cuma bisa 6 orang kali. Dia duduk di sebelah pilot pesawat baling-baling, satu baling-baling. Singkat cerita mereka mengudara. Ketika mereka mengudara, cuaca masih aman-aman saja. Tiba-tiba cuaca berubah. Mereka masuk ke dalam awan yang gelap, petir yang luar biasa, dan ada badai. Tiba-tiba pilotnya bilang begini, ini bisnismennya orang percaya, orang Kristen. Pak, tolong doakan saya, kata pilotnya. Kenapa? Karena saya ini kalau terbang di awan gelap dan ada badai, punya kecenderungan mau pingsan. Lah, yang bener aja. Kenapa terbang kalau gitu? Tadi waktu kami mau terbang, saya udah lihat ramalan cuaca, Pak, dan baik-baik saja. Tapi ini memang di sini suka begitu, Pak. Cuaca berubah dalam sekejap. Doakan saya, Pak. Saya udah desorientasi. Tiba-tiba habis dia ngomong begitu, pingsan beneran. Panik dong. Si bisnismen sama temannya panik. Pilotnya pingsan. Mereka langsung meraih radio. Mereka berteriak, Mayday, Mayday, tolong kami. Ada pesawat Boeing 747 cargo plane yang lewat di situ. Pilotnya dengar
seruan mereka. Dia katakan, ada apa? Pilot kami pingsan, tolong. Oke, saya akan kontak menara terdekat, airport terdekat. Dan betul, tiba-tiba ada suara masuk dari airport terdekat, menara terdekat. Suara itu mengatakan begini, Pak, saya udah bisa lihat Bapak di radar saya, tapi Bapak gak bisa lihat saya. Sama seperti Tuhan hari ini mengatakan, saya bisa lihat Anda gak bisa lihat saya. Pak, ini pesan saya, Pak. Jangan lihat keluar, dengerin suara saya. Di depan saya ada buku manual untuk menerbangkan pesawat itu. Sederhana Pak, karena pesawat kecil. Saya akan pandu Bapak untuk menerbangkan pesawat ini. Dan kita akan mendarat dengan selamat Pak. Pak, dengerin suara saya, jangan lihat keluar. Di depan Bapak ada gunung. Saya akan bawa Bapak kanan kiri, manuver kanan kiri. Bapak akan mendarat dengan selamat kalau Bapak dengerin suara saya. Sekali lagi ya Pak, jangan lihat keluar. Nanti Bapak ketakutan dan disorientasi kalau lihat keluar. Singkat cerita, pesawatnya mendarat dengan selamat. Walaupun bouncing 7 kali. Karena memang dia bukan penerbang. Selesai, dia turun dari pesawat, trauma, dia cari hotel terdekat, sang bisnismen, dia nginep di situ. Di malam hari sebelum dia tidur, ada ketukan di kamarnya. Waktu dia buka pintunya, ada pria berdiri di depan. Pria itu mengatakan begini, Pak, saya suara yang tadi, yang dari menara. Mereka berpelukan. Kemudian dia katakan begini, Pak, Bapak luar biasa Pak. Bapak dengerin suara saya, Bapak mendarat dengan selamat. Saya pernah Pak ngalami kejadian kayak begini. Pilotnya disorientasi Pak, karena terus lihat keluar, pesawatnya jatuh Pak. Bapak luar biasa. Satu hari nanti, kita akan berpelukan dengan suara yang kita dengar selama hidup kita. Tuhan. Dan di hari itu dia akan katakan, kau luar biasa. Seumur hidupmu engkau dengarkan suaraku, sehingga engkau pulang dengan selamat. Engkau kembali dengan selamat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah kita yang walaupun tidak melihat, namun percaya. Amin. Saudara bisa bayangkan? Kalau saudara orang bisnismen seperti itu, ngapain? Pasti kencing-kencing kan? Berteriak ketakutan. Dan tidak ada gunanya semua itu. Saya secara profetik terima pewahyuan ini. Buat orang yang tidak ragu-ragu, ini poin ketiga ini. Buat orang yang tidak ragu-ragu dan mau mendengar suara Tuhan, dia akan lakukan hal yang tidak pernah lakukan sebelumnya. Amin. Orang bisnismen jadi pilot tiba-tiba. Dan saudara lihat, keadaan berubah tiba-tiba. Sama seperti tadi, murid-muridnya ada bersama Tuhan Yesus. Bukan kita tidak ada bersama Yesus. Tapi keadaan tiba-tiba berubah. Kenapa aku semakin percaya pada firman ini, datang dalam gereja ini semakin profetik. Karena apa? 2 hari yang lalu banjir di Makassar. Orang semua takut. Ini keluarga yang Bapak doakan. Sebenarnya mereka mau datang. Tapi banjir di rumah mereka. Semua pakaian terbawa. Ya, mereka nggak ada pakaian. Akhirnya mereka pergi setelah banjir itu. Ambil satu demi satu penuh lumpur. Dan bawa di laundry. Jadi pakaian mereka sekarang basah. Gak bisa datang. Minta maaf untuk itu. Tetapi saya berundi sama ibu gembala ya. Datang tidak. Sementara berdoa saya bilang, saya mau dengar suara Tuhan. Saya ingat khotbah ini. Saya mau dengar suara Tuhan. Bukan melihat apa yang sedang terjadi. Kalau Tuhan memanggilmu maju, jangan takut. Jangan ragu. Setia lakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Tapi yang membuat kita susah ketika mata kita lihat. Aduh. Bayangkan, dengan mata tertutup, tidak boleh lihat ke depan. Lakukan ini, ke kiri, ke kanan, naik, turun. Coba, kalau buka sebentar saja. Lihat gunung, pasti pusing, betul? Ketakutan. Tapi ketika dia dipantau oleh suara,
dan dia tidak mau lihat keadaannya. Dia tahu pasti aku menang. Makanya saya bilang jangan pintar di otak tahu firman, tetapi nggak bisa praktekkan karena tidak dengar apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin dengar juga, tapi melihat. Ingat istrinya Lot? Karena menoleh ke belakang. Dia jadi tiang garam. Padahal Tuhan mau kita jadi garam. Amin. Makanya siapkan diri. Bapak Ibu Gembala di sini cara khusus. Untuk lakukan sesuatu yang selama ini gak pernah lakukan. Aku tidak tahu. Aku gak bisa. Aku ragu. Aku takut. Tuhan bilang setia sampai mati. Amin. Walaupun ada resiko mati. Tetapi tetap dengar apa yang Tuhan katakan kepadamu. Coba dengan hal seperti ini Tuhan akan bawa kita ke level yang lebih tinggi. Coba dengan poin ketiga. Jadi kita sudah lihat pertama, jangan takut. Kedua, setia sampai mati. Ketiga, tidak ragu. Coba kita lihat di Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika kita tidak ragu tentang apa yang Tuhan mau lakukan, kita akan berani keluar sana dan bersaksi. Sekarang dunia ini perlu bukan dengar. Bertobatlah, bertobatlah. Semua orang tahu harus bertobat. Tapi perlu melihat Tuhan Yesus ada dalam dirimu dan sedang bekerja. Amin. Justru ketika saudara punya masalah, itulah kesempatan untuk saudara bersaksi dan tunjukkan pada dunia ini bahwa ada kuasa padamu. Makanya saya merinding juga. Percaya bahwa ketika dunia ini melihat cahaya dalam dirimu, melihat saudara melakukan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang tidak masuk akal, mereka akan percaya bahwa betul Yesus yang menyelamatkan. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya Yesus. Amin. Jadi kita akan dipakai oleh Tuhan. Kita nggak akan minggu depan datang di sini tanpa bawa jiwa. Kita semua bersaksi dan punya kuasa. Karena apa? Hati kita mulai berkobar-kobar. Amin. Tidak akan takut. Percaya Tuhan menyertaimu. Jangan ragu. Tuhan akan beritahukan kepadamu apa yang harus dilakukan. Siapkan diri untuk tidak jadi orang Kristen pasif. Tapi orang Kristen yang tangkap kesempatan untuk bersaksi melalui masalah yang saudara hadapi. Amin. Kita mau berdoa bersama. Mau menerima kuasa itu. Tuhan mau tunjukkan bahwa hal besar
akan terjadi dalam hidup kita. Saya undang tim musik maju ke depan, nyanyikan lagu itu, berikan mata di hatiku. Saya nggak bisa nyanyi, Bu. Silakan maju bantu saya. Ya, kalau saya nyanyi semua pula nanti fals suaraku. Ya, jadi kita berdiri dulu bersama-sama. Yang itu berikan mata di hatiku. Berikan ku hati Ya, seperti hatimu. saya dengar suara tidak lihat orangnya. Oh, itu di sana. Itu dia. Tidak perlu dilihat, cuma didengar. Yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan sedang berikan mata di hatimu. Tuhan sedang tambahkan iman kepadamu. Ada orang sekelilingmu yang membutuhkan uluran tanganmu. Jangan jadi pasif. Tuhan sedang mengutus gereja ini untuk membawa dampak, untuk menjadi garam. Haleluya. Buat saudara yang merasa aku butuh doa, aku mau kuat teguh berdiri di hadapanmu. Dan mungkin sekarang saudara merasa aku lemah, perlu kekuatan baru. Silakan maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin merasa bebanku terlalu berat. Aku butuh kekuatan baru. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Melangkah ke depan dan percaya hal yang baru yang Tuhan akan lakukan dalam hidup. Jangan malu. Ada orang-orang yang sedang diutus oleh Tuhan. Semua dalam sikap doa. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku
katakan kepada Tuhan, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu, berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku. Sekali lagi katakan, berikan ku matamu Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan. Katakan kepada Tuhan, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Kalau pemusik juga mau minta didoakan, bisa secara bergantian, silakan. Ayo, piano mungkin dengan piano aja, mainkan nanti gantian. Yang mau didoakan boleh pemusik juga maju. Saudara, saya tidak pernah minta pesan kepada pembicara. Gak pernah. Kalau hari ini begitu tajam, Tuhan itu nyata. Tuhan lihat pergumulan saudara, kegelapan hatimu. Kiralah masih. Yang lain sembah Tuhan. Kau bisa sambil duduk. Boleh saudara, kalau kau merasa kau perlu duduk, kau silakan duduk. Tapi dalam suasana penyembahan, saya percaya Tuhan lagi melawat. Kiralah masih. Yesus. Kiralah masih. Biar lawatan Tuhan mengalir. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Biar kita terus berdoa kepada Tuhan. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku
kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku tatimu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati. Dengan lembut katakan kepada Tuhan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, berikanku tanganmu Tuhan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati. Mari dengan penuh penyembahan katakan, berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku hatimu. Saudara, kita beri waktu untuk Tuhan. Saudara bisa duduk, saudara bisa sembah Tuhan, saudara bebas. Izinkan Roh Kudus bekerja. Berikan
Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai. Tapi Roh Kudus terus bekerja. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada. Berkati anak-anak muda, anak-anak kecil. Gereja ini akan bawa dampak yang besar. Keluargamu dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Percaya, gereja ini gereja pilihan Tuhan. Perkara ajaib akan terjadi. Mujizat besar akan terjadi. Dan jiwa-jiwa berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Ku memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati hamba-Mu. Biar kekuatan daripada Allah terus tercurah, kesegaran yang baru, pengurapan yang baru. Bahkan kalau sebentar sore beliau akan melayani di gereja lain di Isa Malsi. Kami memberkati pelayanan beliau. Taruh perkataan-Mu kembali, pengurapan yang segar. Sehingga melalui pelayanannya beliau sore nanti, ada banyak kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan umat-Mu seperti yang ada di tempat ini. Kami berdoa supaya tidak ada terjadi aborsi rohani. Yang ada sebuah kelahiran demi kelahiran baru terjadi. Sehingga visi yang Tuhan sampaikan, Tuhan bisa nyatakan. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati cucunya. Tuhan, pengurapan Tuhan turun. Kami percaya Tuhan tidak pernah salah menempatkan beliau di tempat saat ini berada. Tuhan kiranya menyertai dan menyegarkan rohnya. Biar Ibu Velma sehat, kuat. Kalau Engkau memberi kesempatan baru Tuhan, kami percaya ada hal yang lebih besar yang akan dikerjakannya. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang hari ini datang ke tempat ini ataupun yang sedang di luar kota. Biar berkat Allah tercurah. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati sampai minggu depan.